Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran analisis real kali ini, kita akan belajar tentang bilangan real. 5 subbab yang akan kita eksekusi, namun pada pembelajaran video kali ini kita akan fokuskan pada dua bab pertama, yaitu tentang aljabar dan sifat bilangan real, dan yang kedua tentang nilai mutlak dan garis bilangan real sendiri. Untuk yang 3 bab subbab selanjutnya akan dibahas pada video selanjutnya. Nah, langsung saja ke yang pertama tentang aljabar dari kelengkapan bilangan real. Sifat-sifat aljabar bilangan real itu terutama pada operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, untuk yang pertama, penjumlahan, dia memiliki 4 karakteristik atau sifat. Yang pertama, untuk penjumlahan, ketika ada dua bilangan real A dan B, ketika dioperasikan A plus B itu sama dengan B plus A. Nah, sifat terbalik seperti ini itu akan hasilnya sama, ada jaminan seperti itu, maka di sini disebut dengan sifat komutatif pada penjumlahan. Nah, untuk yang sifat yang kedua, ketika ada bilangan real A, B, C, nah di sini dioperasikan A plus B plus C, di mana A plus B dioperasikan terlebih dahulu, disimbolkan dengan tanda kurung, maka hasilnya akan sama dengan A plus B plus C, di mana B plus C-nya dioperasikan terlebih dahulu. Hal ini akan sama. Nah, sifat ini disebut juga dengan sifat asosiatif dari penjumlahan itu sendiri. Nah, yang ketiga, sifat yang dimiliki yaitu terdapat elemen 0 di dalam bilangan real, sehingga ketika 0 dijumlahkan dengan bilangan real, kalau di sini kita ambil A, maka hasilnya A sendiri. Atau A ditambah dengan 0, hasilnya juga A sendiri. Makanya di sini disebut dengan adanya eksistensi elemen 0 dari bilangan real pada operasi penjumlahan. Nah, untuk sifat yang terakhir, ketika ada A di dalam bilangan real, maka akan ada min A. Min A juga masuk di dalam bilangan real, yang berakibat ketika A dijumlahkan dengan min A hasilnya 0, atau min A dijumlahkan dengan A hasilnya 0. Nah, sifat yang keempat ini disebut juga dengan eksistensi elemen negatif dari penjumlahan. Nah, keempat sifat ini yang dimiliki bilangan real ketika operasi penjumlahan. Selanjutnya, untuk operasi perkalian, dia juga memiliki sifat atau karakteristik. Yang pertama, ketika ada dua bilangan real dioperasikan kali, hasilnya akan bisa terbalik. Kalau tadi di dalam penjumlahan, kalau ini dalam perkalian. Namanya sama, tinggal diubah. Dia komutatif dari sifat perkalian. Sama juga untuk yang kasus B, ketika ada tiga bilangan real dikalikan, yang pertama A kali B dikali C, hasilnya akan sama dengan ketika B kali C dioperasikan terlebih dahulu. Nah, sifatnya ini juga sama, disebut juga dengan asosiatif, tapi dari perkalian. Yang ketiga yaitu akan ada elemen 1. Untuk perkalian akan ada elemen 1 di dalam bilangan real yang berakibat 1 kali A sama dengan A. Dan A kali 1 hasilnya juga A. Nah, yang ke C ini sifat yang dimiliki pada perkalian itu namanya eksistensi dari unit elemen, yaitu angka 1 di sini sebagai unit elemen. Nah, yang keempat sendiri, untuk kasus A tidak 0 di dalam bilangan real, maka kita akan bisa membentuk A itu dalam bentuk 1/A di dalam bilangan real juga, sehingga ketika A dikalikan 1/A hasilnya 1 dan 1/A dikalikan A hasilnya 1. Nah, sifat yang keempat ini disebut juga dengan eksistensi dari reciprocals, atau kita bisa sebut kebalikannya atau inverse-nya. Nah, dari keempat sifat yang dimiliki perkalian tadi ini, kita bisa combine antara penjumlahan dan perkalian. Dia juga memiliki sifat yang ke E, yaitu ketika A dikalikan B plus C sama dengan akan sama hasilnya dengan A kali B plus A kali C. Begitu juga untuk kasus yang seperti ini, B plus C dikalikan A, hasilnya sama dengan BA plus CA. Nah, sifat ini yang kita punya disebut juga dengan sifat distributif, karena A terdistributifkan ke B plus C. Maka sifat perpaduan ini disebut distributif dari perkalian atas penjumlahan, karena di sini melibatkan dua operasi, yaitu perkalian dan penjumlahan. Nah, itu tadi sifat-sifat aljabar yang dimiliki oleh bilangan real. Langsung saja
kita menginjak ke teorema 1.1. Di teorema 1.1 di sini ada 3 teorema yang harus dibuktikan. 3 sifat yang harus dibuktikan. Yang pertama, jika Z dan A ada di R, yaitu bilangan real, maka Z plus A sama dengan A. Yang akan kita buktikan di sini pastinya Z sama dengan 0. Jadi kalau ada A sama Z di bilangan real, Z plus A itu dioperasikan dengan penjumlahan, dia hasilnya A sendiri bisa dipastikan Z sama dengan 0. Nah, untuk B dan C, jika U dan B tidak 0 di dalam bilangan real, U dikalikan B sama dengan B. U dikalikan B sama dengan B, maka bisa dipastikan U nanti sama dengan angka 1. Nah, untuk kasus yang C, jika A bilangan real, maka A kali 0 sama dengan A. Nah, untuk pembuktian teorema 1.1 poin A, akan dibuktikan dengan tahapan sebagai berikut. Untuk pembuktian pertama dari teorema 1.1 untuk yang bagian A, jika Z dan A berada di bilangan real dan Z plus A sama dengan A, maka Z nantinya harus sama dengan 0. Nah, ini dari yang diketahui pada teorema. Selanjutnya kita akan membuktikan apakah pernyataan ini benar atau enggak. Saja kita tulis buktinya. Berdasarkan definisi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu algebraic property dari bilangan real yang penjumlahan yang poin D, bahwasanya terdapat bilangan 0 jika 0 ditambahkan dengan A dan A ditambahkan 0 sama dengan A, maka kita dapat tuliskan nah, definisi ini berasal dari definisi yang properties. Saya tuliskan di sini. E itu addition ya, penjumlahan dari poin D. Sifat yang kedua. Nah, dari sini dapat kita tuliskan, lihat definisi yang teman-teman punya, bahwasanya di sini A sama dengan Z plus A. Silakan dimasukkan. A adalah Z plus A ditambah, tetap saja kita salah satu substitusikan. Nah, dari sini ke sini tahapannya itu dia definisi dari teorema atau permintaan soal kita. Terus kemudian tahap selanjutnya adalah, ingat teman-teman memiliki sifat penjumlahan yang poin B, bahwasanya di sini ada sifat asosiatif pada karakteristik operasi penjumlahan. Sedemikian sehingga kita dapat menuliskan bahwa Z itu dapat dijumlahkan dengan, karena sifat asosiatif ya. Nah, perubahan dari step 2 ke step 3 ini didasarkan pada properties dari addition yang pada poin B, yaitu sifat asosiatif. Bahwasanya kalau kita punya seperti ini, kita bisa mainkan kurungnya, dikerjakan depan belakang tidak masalah selama sama operasi dengan penjumlahan. Nah, dari sini dapat kita tuliskan lagi bahwasanya Z ditambah, teman-teman ingat bahwasanya yang pada asosiatif yang tadi itu kan B, sekarang yang D itu terdapat elemen 0, jadi
Demikian sehingga kalau ada elemen 0, efeknya apa? Berarti kalau inverse-nya dijumlahkan maka hasilnya 0. A jadi min A. Nah, di sini eksistensi dari bilangan negatif. Nah, di sini dituliskan 0. Nah, di sini tahapannya dikarenakan karena sifat yang pada poin D. Apa itu sifat poin D? Eksistensi elemen negatif. Saya singkat saja ya, negatif. Lalu kemudian dari sini sudah pasti bahwa sana Z plus 0 sama dengan Z sendiri. Nah, bisa terbukti bahwa ketika teman-teman di sini memiliki bilangan real Z A, ketika Z ditambahkan A sama dengan A, jaminan di belakang nanti dia harus Z sama dengan 0. Nah, teman-teman sudah diketahui dari soal Z plus A, silahkan disubstitusikan dan sudah terbukti untuk poin A-nya. Selanjutnya, untuk teorema 1.2 ada dua teorema yang harus kita buktikan, yaitu jika A tidak 0 dan B merupakan bilangan real, akan berakibat A kali B sama dengan 1, sudah pasti nantinya B itu adalah 1/A. Kemudian untuk yang poin B, jika A kali B dia sama dengan 0, maka bisa terjadi salah satu, A-nya 0 atau B-nya 0. Untuk pembuktian selanjutnya akan dibuktikan teorema 1.2 untuk poin A sebagai berikut. Nah, selanjutnya untuk teorema 1.2, dari teorema 1.2 diketahui bahwa jika A tidak sama dengan 0 yang poin A, jika A tidak sama dengan 0 dan B merupakan anggota bilangan real, yang diketahui, demikian sehingga A kali B sama dengan 1. Nah, yang akan kita buktikan, maka di sini nanti yang akan kita mau buktikan adalah B sama dengan harus 1/A. Nah, ini pernyataan dari teorema 1.2. Nah, lanjut lagi. Kita dari yang diketahui A kali B sama dengan 1, maka B nanti hasilnya harus 1/A. Langsung saja bukti. Nah, di sini untuk pembuktian kita berangkat dari yang diketahui. Silakan teman-teman berangkat dari yang diketahui apa? Untuk A tidak sama dengan 0. Nah, efeknya apa kalau A tidak sama dengan 0? Maka akan terdapat 1/A anggota bilangan real. Sehingga A dikalikan 1/A sama dengan 1/A dikalikan A sama dengan 1. Nah, sifat ini dari mana? Sifat ini merupakan teman-teman lihat lagi definisi dari sifat bilangan real yang bagian perkalian atau multiplikatif. Di sini saya tulis M pada poin D. Multiplikatif pada poin D ini menunjukkan adanya resiprokal, ya, adanya eksistensi resiprokal yang menunjukkan ketika A bukan 0, maka akan ada 1/A. Nah, 1/A ini nantinya berefek pada ketika dikalikan A kali 1/A dan 1/A kali A hasilnya 1. Ini bunyi dari sifat perkalian pada bilangan real pada poin D. Nah, dari yang kita ketahui di sini di soal, kita kaitkan pada sifat yang dimiliki.
Maka kita dapat tuliskan maka 1/A kali A. Silahkan teman-teman berangkat yang diketahui dari definisi yang kita sudah punya, A kali 1/A atau 1/A kali A, terserah. Nah, di sini teman-teman silahkan dari yang kita punya 1/A kali A kita eksekusi. Oh, ternyata bahwasanya 1/A kali A. Nah, A di sini apa? A di sini merupakan poin dari A kali B. Karena di sini 1/A sama dengan Nah, dari sini teman-teman bisa ketahuan bahwasannya dari yang definisi soal punya 1/A kali A kali B sama dengan 1/A kali 1. Nah, dari mana angka ini? Kenapa tiba-tiba muncul angka 1 dari soal yang kita punya? Oke. Teman-teman bisa kasih keterangan di sini definisi soal. Dari soal atau teorema ya. Karena di sini kita udah main ke teorema. Terus kemudian dari yang sudah diketahui ini silakan kita operasikan. Kita operasikan 1/A kali A. Kenapa? Nah, teman-teman nanti lihat lagi dari sifat multiplikatif atau perkaliannya pada poin 2. Di sini berkaitan dengan sifat asosiatif pada perkalian. Karena 1/A kali 1 saya tulis 1/A. Nah, di sini kita hanya memainkan tanda kurung, berpindah saja. Dari mana? Dari sifat asosiatif, yaitu sifat multiplication-nya pada poin yang ke B. Nah, kemudian dari sini teman-teman akan mengetahui sifat yang selanjutnya, yaitu ketika 1/A kali A hasilnya 1. Ketika 1/A-nya hasilnya 1, ini sifat dari mana? Nah, teman-teman nanti akan tahu sifat yang D, yaitu adanya resiprokal. Eksistensi dari resiprokal 1 kali B sama dengan 1/A. Nah, dari sini silakan teman-teman sifat dari perkalian pada poin D. Nah, selanjutnya sama. Sudah pasti B sama dengan 1/A. Nah, dari mana? Karena di sini perkalian dari sifat yang ketiga, yaitu poin C. Perkalian pada poin C bahwasanya terdapat bilangan 1. Jadi kalau ada bilangan 1 dikalikan A, ya A kalikan 1 hasilnya A. Itu pada perkalian. Nah, dari sini ketahuan bahwasanya B merupakan 1/A. Nah, sudah terbukti tiap tahapnya berdasarkan dari definisi sifat yang dimiliki pada bilangan real. Selanjutnya untuk teorema 1.3 akan dibuktikan bahwasanya tidak ada bilangan rasional R demikian sehingga R kuadrat itu hasilnya sama dengan 2. Jadi di sini tidak ada bilangan rasional number R kalau dikuadratkan hasilnya 2. Untuk pembuktiannya teorema 1.3 adalah sebagai berikut ini. Ya, pada teorema 1.3 dia berkata bahwasanya tidak ada bilangan rasional R sedemikian sehingga kalau hasil dari R kuadrat itu hasilnya sama dengan 2. Coba saya tuliskan ya. Teorema 1.3 dia berkata bahwasanya tidak ada bilangan rasional R yang mengakibatkan jika R kuadrat hasilnya 2. Nah, artinya
di sini bahwasanya di sini perlu digarisbawahi tidak ada bilangan rasional ya. Artinya bahwa kalau R kuadrat itu sama dengan 2, kita bisa artikan kalau tidak ada bilangan rasional berarti R kuadrat 2 berarti ya ini irasional. Nah, untuk pembuktiannya di sini kita coba untuk pakai pembuktian yang kontradiktif. Nah, kalau pembuktian kontradiktif berarti kita mengambil asumsi bahwasanya yang diketahui di teorema itu adalah hal yang tidak akan kita buktikan. Artinya berbanding terbalik. Artinya premi yang kita punya di sini berarti kebalikan dari ada berarti kan tidak ada berarti kan ada. Berarti terdapat bilangan rasional R yang mengakibatkan R kuadrat itu hasilnya 2. Jadi di sini soal kita meminta adanya pembuktian tidak ada bilangan rasional yang hasilnya R kuadrat sama dengan 2. Nah, kita akan membuktikan bahwasanya di sini kita pakai pembuktian yang kontradiktif, karena kontradiktif lawan dari tidak ada pastinya di sini ada. Atau terdapat bilangan rasional R yang dikuadratkan hasilnya 2. Nah, di sini yang perlu dibuktikan, kalau saya ambil PQ dia berada di bilangan natural number. Nah, silakan teman-teman buka kembali bilangan natural number mulai dari 1, 2, ini kita masukkan ya, 1, 2, 3 sampai hingga seterusnya. Efeknya apa kalau ada bilangan natural number seperti ini? Maka kita bisa membentuk, karena di sini bilangan rasional berarti konstruksi bilangan rasional kan P per Q. Karena dia meminta soal kita kuadrat, maka kita tinggal kuadratkan. Jadi yang kita punya di sini awalnya R kuadrat, karena permasalahan bilangan rasional, maka di sini kita bisa bentuk dia ke dalam bentuk wujud P per Q. Karena permintaan soal kuadrat tinggal dikuadratkan. Nah, di sini tinggal asumsikan P dan Q itu adalah bilangan yang positif dan tidak punya faktor sekutu kecuali angka 1. Jadi di sini P-nya kita ambil yang positif, pastinya dia tidak mempunyai faktor sekutu kecuali dirinya dan angka 1 itu sendiri. Nah, lanjut. Karena P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat, dari mana? Kita tinggal pindah ruas, P kuadrat 2Q kuadrat. Ya, berakibat adanya angka P kuadrat di sini adalah bilangan yang ya, dia pasti genap. Kenapa P kuadrat itu genap? Karena di sini P kuadrat itu kan 2Q. 2Q kuadrat, berapapun bilangan Q kuadrat di sini atau bilangan Q ketika dikalikan 2 pasti dia hasilnya genap. Berapapun, mau ganjil mau genap pasti genap. Efeknya kalau suatu bilangan itu genap kuadratnya, pasti singlenya dia pasti juga akan genap juga. Misal 4 di P kuadrat, maka P-nya di sini angka 2 dia akan genap. Nah, sudah terbukti seperti itu jika P sama dengan 2N plus 1. Apa artinya kalau P itu 2N plus 1? P di sini kita ambil yang ganjil. Jadi 2N itu pasti angka 2 dikalikan berapapun hasilnya genap ditambah 1, pasti dia hasilnya ganjil di sini. Nah, di sini konstruksi kita kalau P-nya itu ganjil, maka P kuadratnya kita tinggal dikuadratkan saja. Nah, ganjil atau tidak, kita coba eksekusi. Karena P-nya kita udah ambil 2N plus 1, P kuadratnya tinggal dikuadratkan. Maka di sini ketemunya 4N kuadrat plus 4N plus 1. Coba kita konstruksikan supaya kelihatan dia ganjil atau genapnya kita nggak tahu ya. 2N kuadrat plus 2N plus 1. Saya coba pecah yang ada di sini dan plus 1 di sini sebagai penanda.
Berapapun di sini pasti hasilnya genap. Berapapun di sini hasilnya genap. Karena apa? Karena di sini ada konstruksi angka 2 dikalikan berapapun pasti hasilnya genap. Karena di sini genap dan di sini ada plus 1, bisa dipastikan di sini adalah bilangan yang ya ganjil. Nah, dari sini kita ketahuan bahwasanya teorema konstruksi 1.3 ini kita breakdown dari bilangan rasional P per Q. Ternyata P kuadratnya di sini dia bilangan genap. P kuadrat bilangan genap, maka P genap. Kalau P kuadratnya dia berupa ganjil, ternyata di sini berefek bahwasanya P-nya juga merupakan ganjil. Yang awalnya kita punya P segini, kita kuadratkan ternyata dia ganjil juga. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke kertas yang selanjutnya ya. Untuk selanjutnya, oleh karena itu, jadi kita bisa tuliskan ulang di sini, karena PQ tidak memiliki faktor sekutu angka 2. Kenapa? Karena dari definisi awal yang kita punya bahwasanya PQ itu merupakan positif dan tidak memiliki faktor sekutu kecuali angka 1, apalagi angka 2, 3. Jadi dia hanya memiliki faktor sekutu angka 1 saja. Angka 2, 3, 4, 5 dia tidak punya, atau angka yang lainnya tidak punya. Sehingga Q haruslah ganjil. Nah, di sini Q haruslah bilangan yang ganjil. Nah, di sini sudah pasti karena dia tidak memiliki faktor sekutu lain, ya, tidak memiliki faktor sekutu lain kecuali angka 1, maka Q-nya di sini dia haruslah ganjil. Nah, coba saya munculkan lagi bahwasanya Q yang kita punya di sini dia haruslah ganjil. Nah, di sini setelah kita punyai bahwasanya Q itu merupakan bilangan yang sudah pasti harus dijamin dia harus ganjil. Nah, lanjut lagi. Karena P itu adalah bilangan genap. Definisi di awal tadi teman-teman kita sudah bekerja bahwasanya P itu genap. Maka P itu kita bisa tuliskan 2M. Bilangan berapapun dikalikan 2 hasilnya genap. Maka konstruksi aljabarnya kita bisa tuliskan 2M. Nah, ketika kita punya P karena kita bekerja pada bilangan kuadrat yang tadi diminta adalah R kuadrat, maka di sini kita bisa ubah P kuadrat menjadi ya 4M kuadrat. Nah, P kuadrat sesuai dengan definisi bahwasanya P kuadrat sama dengan tadi 2Q kuadrat sama dengan 4M kuadrat. Nah, di sini bisa kita konstruksikan Q kuadrat sama dengan 2M kuadrat. Nah, dari sini ketahuan apa yang bisa dilihat bahwasanya Q kuadrat sama dengan 2M kuadrat. Artinya di sini Q adalah bilangan pasti. Berapapun dikalikan 2 pasti dia bilangan genap sendiri. Nah, artinya apa dari sini? Dari sini kita bisa tuliskan tidak mungkin bilangan Q yang kita bahas di sini, Q itu merupakan bilangan asli, sudah pasti. Tadi punya 2 sifat. Nah, silakan teman-teman identifikasi, benar gak dia punya 2 sifat? Yang pertama, sifat dia adalah sifat yang genap. Kita runut, oh dia sifatnya genap nih di sini. Ternyata di depan teman-teman sudah mensyaratkan dan Q itu harus adalah bilangan yang ganjil. Nah, 2 sifat di sini bisa kita tuliskan 2 sifat, yaitu sifat yang saya tulis lagi ya, ganjil dan genap. 2 sifat ini dimiliki oleh satu nama, yaitu namanya bilangan Q. Nah, mungkin enggak? Pastinya tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak mungkin satu bilangan itu mempunyai 2 sifat, ganjil dan genap.
Kalau mau ya ganjil atau genap saja. Nah, berarti artinya ketidakmungkinan yang kita punya, maka pengandaian yang kita punya yaitu salah. Nah, teman-teman, balik lagi ke pengandaian yang pertama, bahwasanya pengandaiannya kita, coba saya munculkan lagi, bahwasanya di sini yang kita punyai di sini adalah soal kita tidak ada. Yang mau kita buktikan di sini, kita pakai bukti yang kontradiktif, kita bilang ada. Nah, pengandaian yang kita gunakan adalah ada bilangan rasional. Nah, berarti pengandaian yang kita punya ini adalah salah. Pengandaiannya yang mana? Bahwasanya adanya bilangan real, yaitu di sini disebutnya R ya. Demikian sehingga R kuadrat itu hasilnya 2. Nah, pengandaian yang kita punya ini adalah salah. Kenapa? Karena tidak mungkin dia punya dua sifat seperti ini. Maka pengandaian kita salah. Yang benar yang mana? Yang benar yaitu tidak ada R, demikian sehingga R kuadrat sama dengan 2. Nah, dari sini ketahuan bahwasanya soal kita meminta kita untuk membuktikan tidak ada, tapi kita andaikan ada. Nah, pengandaian adanya kita itu ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi, yaitu dia memiliki 2. Nah, tidak mungkin. Jadi pengandaiannya kita di sini salah. Yang benar mana? Kalau yang diminta dia tidak ada, kita andaikan ada, dan ada tidak terbukti, berarti adanya itu balik lagi ke tidak adanya dia. Nah, dari sini ketahuan bahwasanya dapat dibuktikan bahwa tidak ada bilangan R yang ketika dikuadratkan itu hasilnya menjadi 2. Itu tadi pembuktian untuk R kuadrat. Untuk yang selanjutnya, setelah kita mengetahui nih sifat aljabar dari bilangan real, pembahasan selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat terurut dari bilangan real itu sendiri. Nah, di sini disebutkan bahwasanya jika ada P merupakan subsetnya bilangan real, jadi P di sini subsetnya bilangan real, disebut bilangan real positif kalau mengikuti atau memenuhi atau memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang A, jika AB-nya berada di P, di mana P merupakan subsetnya R dan P merupakan bilangan real positif, maka A plus B itu pasti masih dalam anggota P, berada di P. Jika AB berada di P, maka A kali B juga masih di dalam P. Untuk yang ketiga, jika A di bilangan real, maka akan ada tepat satu berikut ini pasti akan memenuhi. Kalau A di bilangan real, pasti salah satunya akan terpenuhi. Yang pertama, A dia di P, artinya dia di bilangan real positif. Bisa juga dia pastinya nanti akan memenuhi A sama dengan 0. Bisa juga min A-nya juga berada di P, bilangan real positif. Nah, berikut ini adalah order properties dari bilangan real. Ketiga sifat yang dimiliki. Nah, kemudian untuk definisi 1.4, nah di sini ketika ada A, B itu merupakan bilangan real. Nah, yang pertama, ketika diselisihkan A min B itu dia berada di P. Sesuai dengan definisi yang sebelumnya, sudah ada jaminan untuk positif, tapi kalau untuk diselisihkan dia ada di P juga di sini ternyata. Atau kita bisa sebut dengan syarat kalau dia masih di P, A-nya pasti lebih besar daripada B atau B-nya kurang dari A. Sudah pasti dijamin kalau A-nya lebih besar dari B, pasti dia hasilnya positif. Nah, ini syarat yang dimiliki. Harus dimiliki. Kemudian kalau untuk B, jika A min B berada di P, digabungkan dengan himpunan bilangan yang isinya 0 saja,
maka kita bisa menyebutkan atau syarat yang dimiliki di sini awalnya dia tidak ada sama dengan, maka di sini dia harus masih ikut sama dengan karena memungkinkan hasilnya sama, A lebih besar atau sama dengan B. Mungkin dia A sama B hasilnya sama karena di sini memungkinkan kalau angkanya sama diselisihkan kan hasilnya 0, makanya di sini akan ada muncul tanda sama dengan. Nah, ini order properties dari bilangan real. Selanjutnya untuk teorema 1.5 ada 3 poin yang perlu kita pahami bersama, bahwasanya yang pertama, kalau ABC bilangan real, jika A lebih besar B dan B lebih besar C, maka A lebih besar daripada C. Nah, bisa dipastikan ini. Untuk yang B, jika A lebih besar B, maka A plus C pasti akan lebih besar B plus C. Notabene C di sini hal yang sama, pastinya tidak akan merubah tandanya dia. Untuk yang ketiga, jika A lebih besar B dan C lebih besar daripada 0, maka CA lebih besar daripada CB, sudah pasti. Karena sifatnya dia di sini dikalikan dengan angka yang sama, yaitu konstantanya. Nah, kalau untuk A-nya lebih besar B dan C-nya kurang dari 0, otomatis C-nya di sini bermain di angka negatif. Maka yang awalnya dia tandanya lebih besar dari berubah menjadi kurang dari. Nah, untuk teorema 1.5 poin A, pembuktiannya adalah sebagai berikut ini. Untuk pembuktian teorema 1.5, ini sudah masuk tentang order properties dari bilangan real. Jadi teorema 1.5. Nah, teorema 1.5 itu berbunyi seperti apa? Kalau ada bilangan A, B, C, dia di bilangan real. Nah, akan dibuktikannya untuk yang poin A ya. Untuk poin A, kalau ada A lebih besar B dan B lebih besar C, jadi dua ini yang diketahui, maka akan kita buktikan A pasti dia lebih besar daripada C. Nah, di sini dari yang diketahui saja kita langsung berangkat ya. Buktinya seperti apa? Teman-teman silahkan sesuai dengan penjelasan tadi kita konstruksikan terutama berdasarkan definisi 1.4 poin A. 1.4 poin A menyatakan bahwa ketika selisihnya itu berada di P, pasti angka yang pertama itu lebih besar. Nah, jadi yang kita punya di sini A lebih besar dari B. Artinya apa? Maka artinya A min B pasti dia ya di P. Kalau teman-teman ini yang dituliskan di sini hasil dari definisi 1.4 yang poin A. Silakan teman-teman buka lagi. Nah, dari sini ketahuan bahwasanya berapapun angka ketika diselisihkan dan angka pertamanya dia lebih besar, pasti dia pasti berada di P, yaitu positif. Ini baru yang diketahui di soal. Kemudian di soal kita meminta juga B lebih besar dari C. Efeknya apa dari sini? Bahwasanya B min C pasti dia berdasarkan definisi yang sama bisa kita konstruksikan dua pertidaksamaan ini. Nah, berdasarkan ini dua persamaan yang diketahui, maka kembalikan lagi ke soal. Ke soal kita meminta bahwa A lebih besar C. Artinya gimana sih nanti hasilnya kalau A min C itu dikonstruksikan. Nah, A min C itu harusnya dia menjadi A min B plus B min C. Kita sah-sah saja mengubah persamaan A min C menjadi A min B plus B, karena di sini toh ujung-ujungnya hasilnya ya tidak merubah persamaan yang kita punyai. Nah, dari sini ketahuan bahwasanya
bahwasanya yang kita punya di sini amin B dia di P enggak? Oh iya, amin B ternyata di P karena A lebih besar dari B. Jadi di sini bisa dituliskan dia di P. Kemudian B min C dia di P enggak? Pasti, karena dua yang diketahui pasti B-nya lebih besar C, A-nya lebih besar B. Pasti keduanya dia berada di P. Nah, dari yang kita punya ini, kita bisa tuliskan bahwasanya tidak masalah ya, tidak masalah ketika memang A min C. Jadi teman-teman kalau dioperasikan dia 0 tidak mengubah bentuk awalnya, kita sederhanakan jadi A min C. Ternyata dioperasikannya pun 0. Nah, kemudian teman-teman kita identifikasi benar enggak dia A min C itu di P. Teman-teman berdasarkan the order properties of R, kalau operasi ini berlaku di P jika masing-masing itu di P. Jadi kalau ini dia di P, otomatis dia di sini positif. Dia di P di sini, otomatis dia di sini positif. Nah, dua operasi ketika dia berada di P, dioperasikan, pasti dia berada di P juga. Aljabarnya seperti itu. Nah, jaminan kalau dia di P, ini karena sifat yang tadi, the other properties of R. Jadi kalau ada dua dioperasikan berada di P, pasti dua-duanya di P tadi, hasil operasinya berada di P juga. Nah, di sini pasti karena dia ada di P, pasti A lebih besar daripada C. Kenapa? Nah, balik lagi yang tadi berdasarkan definisi yang dia punyai, bahwasanya kalau dia di P pasti angka yang pertama dia lebih besar. Nah, di sini sudah terbukti. Selanjutnya, untuk teorema 1.6 akan dibuktikan bahwasannya kalau ada tiga bilangan real A, B, C untuk yang poin A, jika A bilangan real dan A tidak 0, maka A kuadrat lebih besar sama dengan 0. Untuk poin B, 1 lebih besar dari 0. Dan untuk poin C, jika N bilangan natural number, maka N itu lebih besar daripada 0. Nah, untuk pembuktian 1.6 bagian A, teorema ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan membuktikan teorema 1.6. Teorema 1.6. Teorema 1.6 di sini dia berkata bahwasanya untuk yang poin A, jika ada A anggota bilangan real, di sini pasti mainnya bilangan real ya, anggota bilangan real, A bilangan real dan A-nya tidak 0. Nah, ini yang akan kita buktikan bahwa biasanya A kuadrat itu pasti dia ya positif. Itu. Kalau ada A bilangan real, A dan A tidak 0, maka kuadratnya itu pasti dia lebih besar daripada 0. Langsung saja kita buktikan ya. Bukti. Nah, di sini yang akan kita buktikan, akan dibuktikannya yaitu kalau A kuadrat dia harus lebih besar daripada 0. Ini yang akan kita mau buktikan. Nah, kalau misal yang diketahui A anggota bilangan real dan A tidak 0. Kalau A tidak 0 berarti ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan yang kita punya yaitu ketika yang pertama, kalau tidak 0 berarti ya A lebih besar daripada 0. Artinya ini area yang positif. Kalau tidak 0 berarti kemungkinan yang kedua A kurang dari 0. Ini area yang negatif. Atau bisa kita sebut positif dan negatif ya. Ke arah positif dan ke arah negatif. Nah, kemudian karena yang diketahui A tidak 0, silakan teman-teman berangkat dari yang diketahui. Karena A tidak 0 maka kita punya dua
area berangkatan, yaitu area yang positif lebih besar daripada 0 dan area yang negatif kurang dari 0. Pertama dulu ya, untuk yang A lebih besar daripada 0. A lebih besar daripada 0 ini mengakibatkan apa? Kalau A lebih besar daripada 0, pasti dia A berada di bilangan P, sehingga A kali A, karena soal kita meminta A kuadrat, kalian bisa mengkonstruksikan A kali A itu sebagai A kuadrat, bisa-bisa saja. Nah, kemudian apa yang selanjutnya kita lakukan? Selanjutnya kita lakukan adalah kita identifikasi. Nah, karena dia A lebih besar daripada 0, pasti dia ya berada di area yang P. Kalau dia berada di area P, masing-masing di area yang P, maka berdasarkan the order properties yang part B, ini saya tulis ya, berdasarkan the order properties yang di sini yang khususnya pada poin B, perkalian dari bilangan yang masing-masing berada di P, dia masing-masing berada di P, pasti dia menghasilkan, ya dia pasti ada di P juga, hasil operasinya dia pasti berada di P juga, karena masing-masing sudah dijamin di P. Nah, dari sini ketahuan bahwasanya karena dia berada di P, sudah pasti dia positif juga. Maka di sini dapat disimpulkan dari kesimpulan, karena dia ada di P, maka A kuadratnya dia bisa. Nah, efeknya apa? Efeknya maka di sini bisa dapat ditarik bahwa hanya lebih besar daripada 0. Sudah pasti. Jadi di sini hanya bermain logika. Dari yang kita punyai, efeknya ini berdasarkan definisi, efeknya ini, atau dapat ditarik kesimpulan ini. Kemudian lanjut lagi yang part yang kedua, yang untuk A kurang dari 0. Karena kita memiliki dua pembuktian yang harus kita buktikan. Kalau A kurang dari 0, berarti A itu berada di P juga. Jadi ada di area P, di mana area P ini ketika dioperasikan nanti sesuai dengan yang kita punya ya. A ada di P, efeknya karena dia negatif ya, min A kalikan min A sama dengan, ya teman-teman silahkan berdasarkan operasinya ini kita bisa tuliskan A kuadrat, min A dikalikan min A, karena soal kita minta A kuadrat. Kalau A nya dia di sini bisa dituliskan, maka min A kalikan min A dia A kuadrat. Nah, dari sini ketahuan karena min A, kalau A nya di P, maka min A nya udah pasti di P, sudah pasti. Oke, ingat the order properties-nya di part, saya tulis ya C, the order of properties di part C, bahwasanya kalau ada A di P, itu dia min A nya juga ada di P. Nah, ini juga pasti dia ada di P. Nah, kalau dua operasi ini sama-sama ada di P, hasil operasinya pun dia ada di, ya, dia pasti ada di P juga. Nah, di sini dapat diketahui bahwasanya kesimpulannya kita punya bahwa di sini A kuadrat itu pasti dia positif karena berada di P. Nah, dari kesimpulan ini berarti A-nya dia juga pasti lebih besar daripada 0. Itu. Nah, dari yang kita ketahui menyimpulkan hal yang sama, yaitu ini dan ini. Untuk area kurang dari dan lebih besar dari, dua-duanya menyebutkan bahwa A kuadrat itu pasti dia lebih besar daripada 0. Kenapa kita harus membuktikan A kurang dari dan lebih dari?
karena yang diketahui di soal di sini adalah tidak sama dengan 0. Jadi kita harus membuktikan dua-duanya. Kesimpulannya di sini sudah pasti bahwasanya karena dua sifat ini sudah dijamin bahwa yang kita mau cari di sini clear. Selanjutnya untuk teorema 1.7 berbicara bahwasanya kalau ada A bilangan real yang berakibat 0 kurang dari A atau sama dengan, atau di sini bisa dikatakan A itu lebih besar sama dengan 0. Jadi A itu lebih besar sama dengan 0. Startnya dia bisa jadi 0 dan kurang dari epsilon. Nah, untuk epsilon positif terserah epsilon itu berapapun. Maka hasil pembuktiannya kita nanti adalah A sama dengan 0. Jadi di sini untuk A-nya lebih besar sama dengan 0, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai kurang dari epsilon. Untuk epsilon positif di sini sudah dijamin bahwasanya A-nya sama dengan 0. Untuk pembuktian teorema 1.7 adalah sebagai berikut ini. Yuk, selanjutnya kita akan membuktikan teorema 1.7. Teorema 1.7. Nah, teorema 1.7 ini menyebutkan bahwasanya kalau ada A di R, nah, sedemikian sehingga dapat kita tuliskan 0 kurang dari A kurang dari epsilon untuk setiap epsilon positif. Nah, maka kesimpulan yang akan kita ambil itu A sama dengan 0. Nah, ini yang akan kita buktikan pernyataannya bahwasanya kalau ada A di R dan dapat kita tuliskan bahwasanya kalau A di R pasti 0 kurang dari A kurang dari epsilon untuk epsilon positif. Ini yang akan kita buktikan. Nah, langsung saja. Pada pembuktian kali ini kita akan menggunakan pembuktian yang kontradiktif. Nah, pada pembuktian yang kontradiktif ini yang kita punyai bahwasanya di sini adalah A sama dengan 0. Nah, untuk kontradiksi dari yang kita punyai maka untuk A sama dengan 0 kontradiksinya pasti dia kurang dari atau lebih dari. Kita ambil salah satu ya. A lebih besar daripada 0. Kita buktikan salah satu dulu. Untuk A lebih besar daripada 0, nah silahkan diambil epsilonnya itu setengah A. Silahkan teman-teman ambil berapapun epsilon itu setengah A. Kalau A-nya positif, misal A-nya 4, maka setengah A itu berapa? Oh, 2. Berarti epsilonnya di sini adalah 2. Berarti 4 sama 2 itu efeknya apa? Efeknya maka dapat dituliskan 0 kurang dari epsilon kurang dari A. Benar kan? Karena alfanya 4 tadi terus epsilonnya dia 2, udah pasti 0 kurang dari 2 kurang dari A-nya. Nah, ini efek yang kita punya. Padahal di soal meminta kita adanya A bilangan real, efeknya ini. Mau bilangan real positif atau negatif, efeknya harus ini. Nah, baru diambil yang real yang positif, efeknya sudah salah. Harusnya di sini sesuai dengan teorema yang kita punya, tapi ternyata efeknya sudah salah di sini. Karena dia sudah salah, maka efek yang kita punya ini salah, maka hal ini kontradiksi. Sudah pasti
pengandaian yang kita punya salah gitu, karena dia kontradiksi. Oke. Apalagi untuk pembuktian yang A kurang dari 0 ya. Kalau mau dibuktikan, dilanjutkan dibuktikan silahkan, tapi dari awal dia sudah ketahuan dia salah ya. Untuk kasus A kurang dari epsilonnya ini, A kurang dari epsilonnya, nah dia salah karena pengandaian salah. Yaitu untuk kasus A lebih besar daripada 0 ya. Ini salah, maka yang benar A sama dengan 0. Nah, di sini sudah terbukti. Kalau dia A lebih besar daripada 0, ternyata efeknya membuat dia salah, yang membuat dia pengandaiannya kita salah. Jadi kalau pengandaiannya kita salah, yang benar ya yang premi pertama. Itu. Selanjutnya untuk teorema 1.8. Kalau ada AB, di sini adalah operasinya perkalian ya. A kali B itu dia lebih besar daripada 0. Artinya AB di sini positif. Bisa salah satu, karena di sini bisa berkata either. Bisa salah satu, A-nya yang poin A-nya positif dan B-nya positif. Atau poin B, A-nya kurang dari 0 artinya negatif dan B-nya kurang dari 0 artinya negatif. Jadi kalau ada perkalian AB dia hasilnya positif, bisa salah satu AB-nya sama-sama positif atau lebih besar daripada 0, atau poin kedua B-nya A sama B sama-sama dia negatif atau kurang dari 0. Nah, untuk pembuktian yang 1.8 poin A adalah sebagai berikut ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuktikan teorema 1.8. Teorema 1.8. Di teorema 1.8 di sini mengatakan bahwasanya kalau dua bilangan itu dioperasikan kali hasilnya positif. Jadi sini AB positif, maka bisa dipilih salah satu. Yang pertama, dua bilangan itu sama-sama positif atau dua bilangan itu sama-sama negatif. Nah, untuk yang kali ini kita coba akan untuk membuktikan yang part A, yaitu kalau dua bilangan itu sama-sama positif, pasti dia nanti kalau dioperasikan dia hasilnya ya positif. Nah, di sini untuk yang part A kita akan membuktikan yang kedua bilangan itu benar nggak, harusnya dua-duanya harus positif. Nah, di sini untuk yang part A akan dibuktikan A-nya positif dan B-nya juga positif. Ini yang akan dibuktikan untuk part A. Nanti part B-nya pasti harus terbukti juga bahwasanya kalau perkalian dari ini hasilnya positif, keduanya harus ya sama-sama negatif gitu. Oke, langsung saja buktinya. Oke, untuk bukti yang pertama, karena AB-nya dia positif, efeknya apa? Berarti AB-nya dia nggak 0, karena dia lebih besar daripada 0. Nah, efeknya maka A-nya dia tidak 0, karena A-nya tidak 0, tidak mungkin kan hasilnya A-nya 0, karena AB-nya tidak mungkin sama dengan 0, berarti A-nya tidak 0. Nah, apa yang terjadi kalau A-nya tidak 0? Pasti bisa terbentuk seper A yang sudah pasti dia tidak 0 juga. Ini efek yang kita punya. Nah, yang pertama kita harus coba buktikan dulu untuk A lebih besar 0 atau A kurang dari 0. Karena di sini teman-teman, yang teman-teman punya di sini adalah A
tidak 0. Nah, karena A tidak 0, maka pertama kita mau buktikan A lebih besar daripada 0, atau nanti yang kedua A kurang dari 0. Jadi di sini efeknya dia punya A lebih besar 0 dan A kurang dari 0. Yang pertama kita coba A lebih besar 0 dulu ya. Kalau A lebih besar daripada 0, pasti seper A-nya dia pasti iya. Silakan teman-teman masukkan angka A lebih besar daripada 8. Pasti seper 8 pun dia lebih besar daripada 0. Nah, efeknya apa di sini? Bisa kita tuliskan itu seper A kali A dikalikan B, pasti dia lebih besar daripada 0. Nah, kenapa bisa kita tuliskan seperti ini? Karena kita bisa saja menuliskan seper A kali B di sini berdasarkan yang kita ketahui. Oke. Lanjut lagi kita bisa tuliskan seper A kali A 1 ya, kali B dia lebih besar daripada 0. Maka di sini operasinya A lebih besar daripada 0. Nah, ketika kita memiliki A yang lebih besar daripada 0, ternyata pasangannya dia lebih besar daripada 0 juga, B-nya. Ini suatu pasangan. Seperti apa yang kita mau, bahwasanya kalau ada 2 dioperasikan positif, maka masing-masingnya dia positif. Oke, lanjut lagi ya untuk kasus yang selanjutnya. Karena ini baru terbukti 1, untuk yang selanjutnya untuk A kurang dari 0 apa? Jadi dia di area negatif ya. Jadi ya seper A pun dia pasti kurang dari 0. Dari min 3 min sepertiga, pasti dia kurang dari 0 juga. Nah, efeknya apa? Bisa ditulis A kali B itu sama dengan seper A kali A kali B, terus kemudian pasti dia kurang dari 0, karena bahasanya kita di sini kurang dari 0. Pasti dia operasi yang kurang dari 0 harus kurang dari 0. 1 kali B dia kurang dari 0. Karena di sini kita bisa lakukan karena sifat asosiatif ya, sama-sama perkalian, sah-sah saja kita mengoperasikan seper A kali B, maka di sini B-nya kurang dari 0. Nah, dari yang kita punya terbukti ketika A kurang dari 0, pasangannya dia juga pasti harus kurang dari 0 juga. Nah, dari yang kita ketahui di sini, serangkaian ketika A-nya tidak 0, maka seper A-nya juga tidak 0. Efeknya ternyata sudah cukup membuktikan bahwa di sini kesimpulannya kalau AB itu lebih besar daripada 0, maka premi yang pertama A positif dan B positif itu terbukti. Kalau A negatif, B-nya juga negatif, itu juga terbukti. Selanjutnya, nah di sini ada korolari. Nah, di mana korolari itu adalah efek atau akibat atau dampak atau bisa kita katakan hasil dari teorema. Jadi di sini sudah berada teorema yang sudah dibuktikan sebelumnya. Nah, efeknya atau akibatnya atau dampaknya seperti apa? Kita bisa kembangkan teorema kita berupa korolari jika AB kurang dari 0. Ini kasus lebih dari 0 ya. Nah, untuk kasus kurang dari 0, maka bisa terjadi salah satu, sama seperti atasnya. Bisa poin A-nya dia kurang dari 0 dan B-nya lebih besar dari 0. Artinya salah satu dia ada yang positif, salah satu ada yang negatif. A-nya kalau di sini yang negatif. Atau poin B-nya, kalau A-nya dia positif, B-nya dia negatif. Jadi salah satu ada yang negatif menghasilkan perkalian di sini hasilnya negatif. Nah, itu untuk pembuktian korolari sama seperti teorema 1.8, silahkan dibuktikan kepada teman-teman di sini.